pemirsa, sekarang kita sudah bersama salah satu sahabat dari almarhum Olga Syahputra yang begitu luar biasa, yang begitu dekat, yang hampir setiap programnya hampir bersama Olga terus, ya kan. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang dengan Chan Kelvin, kita akan lihat dulu video berikut ini. Hebat barang limbat emang gue. Tapi dia jadi sombong lo. Lo pikir lo artis ya? Lo sama gue lebih artisan gue, tau gak lo? Chan, pengen nanya Chan. Maksudnya apa sih yang membuat lo kok tiba-tiba jadi kayak gini kan? Jadi lo marah. juga terkenal gara-gara Mimi. Kata siapa? Gue terkenal gara-gara dia. Iya. Sorry. Justru Sorry Jack. Jadi bukan karena Mimi. Bukan. Jadi karena siapa? Justru karena kegantengan gue, ya. Lo tetap bertahan jadi seorang artis yang hebat. Jack, obatin dong, jangan kayak gitu. Dia nggak kayak gitu tau orangnya. Dia nggak kayak gitu. Obatin, Umi, bantu Umi. Dia bilang potongannya jangan kurangin. Lu jangan lawan sama gue. Ini ibu yang lahirin lo. Oke, itu tadi video di mana Chan Kelvin bekerja dengan sosok almarhum Olga Syahputra. Mungkin Chan bisa cerita pertama kali ketemu Olga di mana? Jadi dulu mungkin sebelum saya masuk ke manajemennya Olga, saya kan ada manajer juga. Nah kebetulan tuh manajer saya yang sebelum masuk ke sini itu teman dekat dari Olga. Oke. Suka ngumpul-ngumpul apa segala macem. Nah akhirnya suatu saat ditanyain, manajer lo siapa Chan? Gitu. Ini nih. Gitu. Kontrak gak? Enggak. Gitu. Ya udah nanti suatu saat kawan-kawan kenalin ya sama Vera manajer gue. Ya. Gitu. Dari situ ya udah. Sama Vera berlanjut akhirnya masuk ke dalam manajemen. Itu berarti sampai pekerjaan-pekerjaan juga akhirnya bareng-bareng terus sama almarhum ya. Chan ini adalah yang saya tahu orang yang deket banget sama Olga Syahputra. Jadi pasti banyak banget kenangan yang pernah Chan alami sama seorang Olga Syahputra. Apa aja sih yang ngebuat Chan gak akan pernah bisa ngelupain Olga? Hal apa? Banyak banget ya. Sampai sekarang saya bisa dikenal sama banyak orang yang mungkin ini lebih kurang jasa beliau. Yang dimana saya diajak ke dalam program-program yang dia juga syuting. Dan pastinya apa ya, dia ini tipe-tipe orang yang nggak pengen melihat teman-teman sekelilingnya susah dan lebih pengen kalau misalkan dia sukses, teman-temannya pun sukses juga gitu. Oke, itu adalah kelebihan seorang Olga Syahputra karena memang banyak mengangkat nama-nama yang ada di sebelahnya juga dalam hal yang positif ya. Maksudnya, aduh, yang namanya mau terkenal itu nggak gampang, harus usaha, harus merasakan begini susahnya. Dan jarang banget, Gras, maksudnya ada seorang artis besar yang selalu ngebantu orang lain untuk lebih terkenal gitu, untuk jadi seorang yang terkenal gitu. Biasanya nganggapnya saingan, cuman ini enggak, dia nggak pernah nganggap teman-teman sekelilingnya saingan, cuman dibantu untuk lebih naik di posisi. Nah, kalau Chan sendiri mendapat kabar bahwa Olga sudah meninggalkan kita semua itu kapan? Jadi gini, di manajemen ini kita sebenarnya ada kayak grup chattingan gitu. Dan di tanggal 27 itu sebenarnya Mbak Vera yang masih di Singapura bilang, anak-anak semua pada kumpul ya di rumahnya Olga yang di Duren Sawit. Kita ngaji bareng di sana gitu. Oh ya udah, Mak, nanti saya habis maghrib ya ke sana ya. Cuman saya datang, nah kebetulan pas nyampe di rumahnya Olga itu pas banget azan maghrib. Kan rumah Olga sama masjid itu nggak berjauhan ya. Akhirnya saya berhenti dulu tuh di masjid. Udahlah sebentar lah, saya sholat maghrib dulu deh. Cuman pas saya mau sholat maghrib saya ngeliat, kok di depannya rumah Olga kenapa ada tenda? Saya sebenarnya nggak ada firasat apa-apa ya. Oh, jadi Mbak Vera pun belum ngomong ya yang sebenarnya? Sebenarnya Mbak Vera tuh pengen nge-keep dulu biar anak-anaknya nggak terlalu terkejut. Akhirnya dari situ saya lihat, kenapa ada tenda ya? Saya berpikir tetap positif ya. Oh mungkin di luar orang manajemen ini pengen ngadain pengajian yang lebih gede lagi, mungkin ngundang orang-orang luar gitu. Ya udah, saya selesai sholat maghrib, saya masuk ke dalam dan saya terkejutnya di situ. Ternyata teman-teman saya yang lain pada motongin bendera kuning. Ya dari situ saya baru tahu ternyata Olga telah tiada.
Berarti tepat di tanggal 27 itu. Berarti Chan sebenarnya tidak tahu karena memang tidak diupdate secara langsung ya Chan ya. Pada saat itu datang ke situ baru mengetahui. Pernah nggak sempat ketemu lagi dengan almarhum pada saat ada di Singapura? Kan yang kita tahu bahwa ada di Singapura selama 10 sampai 11 bulan. 11 bulan, hampir 1 tahun. Ya. Hampir 1 tahun. Pernah nggak ketemu sama sosok Olga pada saat berada di Singapura? Ya, terakhir kali ketemu itu kita semua anak manajemen, Ketara, Billy, ya, dan yang lainnya tuh datang di saat lagi ulang tahun Olga. Oke. Berarti ulang tahunnya di Singapura ya? Ulang tahunnya di Singapura. Iya, dia ngerayain bareng-bareng kalau nggak salah ya, Chan ya. Yang itu yang tahun lalu. Yang tahun lalu kita ngerayain bareng juga di Singapura bareng-bareng. Olga masih dalam keadaan alhamdulillah masih sehat apa segala macam. Cuman di tahun ini ya mungkin keadaan Olga yang sakit, yang nggak bisa ya mungkin kita sebagai sahabat datang semua ke Singapura, kita ngerayain di sana, dan pastinya ya mungkin dia senang lah kita datengin, kita kasih support apa segala macam. Yang pastinya ya mungkin karena sekarang Allah lebih sayang sama beliau, ya makanya. Oke. Tapi sebelumnya Chan pernah ada firasat nggak bahwa Olga akan berpulang? Sebenarnya apa sempat dikasih mimpi atau apa? Nah, kalau pernah saya gini, saya kan dulu sebelum ada supir yang baru ini kan saya nyupir sendiri ya. Dan saya itu tipe-tipe orang yang ngantuk, gampang banget ngantuk. Beberapa kali saya nyetir mobil, kan di tol nih saya lagi jalan, tiba-tiba saya agak ngantuk gini, tiba-tiba ada suara orang yang teriak kayak Chan gitu. Oke. Manggil ngingetin gitu berarti ya? Saya melihat, ya Allah, itu suara Mimi gitu. Udah dari situ saya langsung bangun gitu kan. Itu sekali. Kedua kalinya saya juga pernah, saya lagi di tol juga posisinya di tol. Saya setelah bayar tol, saya keluar, saya udah ngantuk banget. Akhirnya saya tidur tuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan, oke. Saya tidur, madep ke sana gitu kan. Saya ngantuk banget. Cuman pas saya mulai kayak awar-awar gitu, mata kan sedikit kebuka gitu kan. Kayak ada yang duduk di sebelah gua gitu. Oke. Saya perhatiin, ya Allah. Itu kayak Mimi gitu. Ya mungkin saya pikir gini, dia semasa dia sehat, semasa dia hidup dulu, dia sangat care sama orang-orang sekelilingnya, sampai hal apapun diperhatikan. Nah, dalam keadaan sakit sekalipun, orang-orang sekelilingnya yang mungkin dia sayangin, dia nunjukin kecarean, keperhatian itu seperti itu gitu. Kalau itu cerita dari Chan, begitu banyak memori-memori ya kan. Tapi Ayu sendiri kan sangat dekat dengan sosok almarhum Olga. Yang tadi sempat saya dengar bahwa Ayu sempat dimimpiin, ya kan, setelah Olga nggak ada. Gimana menurut Ayu? Bisa ceritain juga? Saya sebelumnya nggak ada yang namanya firasat sama sekali. Sebelumnya saya juga nggak pernah yang namanya dimimpiin segala macam gitu. Karena terakhir kali saya ketemu pada saat dia sebelum dibawa ke Singapura di rumah sakit di Jakarta, ya. Saya datang ke sana, saya melihat ke sana, dan memang dia selalu ngeluh di bagian kepala ya, pusing ya, selalu sakit gitu, selalu sakit kepalanya, sampai dia megangin tangan saya, dia bilang, Ayu, kepala Olga tuh sakit, dia bilang sakit gitu. Terus saya cuma bisa bilang, sabar ya gitu, Ayu doain mudah-mudahan Allah ngangkat penyakit Ayu. Dari situ saya nggak pernah ketemu lagi gitu. Dan saya pun kalau nanya kabar ke Billy juga, saya juga jaga perasaannya Billy gitu. Saya bukan yang nggak mau tahu, tapi saya lebih ke yang kalau nanti tanya takutnya Billy nanti sedih. Pas banget waktu pas hari H Olga dikabarin meninggal, saya dapat kabar dari teman saya sempat nggak percaya, Gras. Karena banyak berita-berita sebelumnya yang hoax ya, kayak gitu-gitu terus kan, sampai saya teleponin dia juga gitu, nggak diangkat-angkat, telepon ke Billy juga nggak diangkat-angkat gitu, sampai ketemu sama Julia Perez, sampai saya nanya tuh ya, ini bener nggak sih gitu, karena kan kebanyakan bohong. Pas lihat dari berita, Mak Vera sendiri yang ngomong gitu, dan saya baru percaya. Dan Billy juga balas WhatsApp saya waktu itu, dia bilang iya benar, Olga memang udah nggak ada gitu. Jadi memang banyak banget kenangan yang saya jalanin sama dia. Awal lagu saya booming itu karena dia, Gracia. Kalau bukan karena dia mungkin saya nggak bakal kayak sekarang gitu. Sampai saya nonton acara itu di TV di rumah, saya inget banget pagi-pagi saya bilang, Bu, Olga nyanyiin lagu Teteh di TV gitu. Terus kata ibu, nanti juga kamu dipanggil ke situ. Oh nggak mungkin, ini kan tadi kan penyanyi dangdut gitu. Biasanya jarang kalau penyanyi dangdut terkenal kan paling cuma lagunya aja, penyanyinya enggak. Tapi ternyata beberapa hari kemudian
Olga tuh nyuruh tim sendiri program itu Oke. gitu untuk panggil dong Ayu Ting Ting, dia nyanyiin lagu ini tuh Ayu Ting Ting gitu, karena adanya Olga tuh suka banget nyanyiin lagu Alamat Palsu ya, Ocha. Ya. Itu jadi dari situ yang kenal sama Olga, diajarin dia nge-host sampai udah yuk lu di sini aja setiap hari nge-host sama gue gitu. Diajarin caranya bercanda. Sampai semuanya diajarin macam-macam gitu, sampai dia ngajak syuting program-programnya dia pun gitu. Dan dia tuh orangnya nggak pelit yang namanya bagi ilmu ya Chan ya. Dia selalu ngasih pelajaran-pelajaran sama kita, selalu ngingetin kita gitu bahwa jadi orang tuh jangan sombong gitu, kita nih belum jadi apa-apa gitu, dan jangan pernah ngerendahin orang ya, karena kita nggak tahu yang namanya nasib seseorang tuh kan bisa dirubah gitu. Itu yang selalu saya ingat gitu, pesan-pesan dia. Begitu banyak jasanya Olga ke teman-teman seperjuangannya ya. Banget. Intinya kalau misalnya membagi ilmu adalah hal yang paling berat. Karena yang tadi Chan bilang, itu pasti dianggapnya saingan. Betul. Ngapain gue bikin orang pintar, ngapain gue bikin orang terkenal, itu nggak nggak ada mungkin orang kayak terjadi. gitu ya. Ternyata Olga melakukan hal itu untuk teman-teman di sekelilingnya. Berarti begitu banyak ilmu yang diberikan Olga untuk kalian semua. Dan banyak, mungkin kalau misalnya kita flashback lagi, Olga mungkin juga merasakan hal pada saat itu begitu susahnya, sempat masuk menjadi asisten artis dulu. Ya, mungkin dia merasakan seperti itu, jadi pernah nggak merasakan pengen teman-teman susahnya. sekelilingnya seperti itu. Betul. Tapi Pengen teman-temannya perjuangannya tuh berhasil juga, betul, ya. betul sekali. Begitu banyak sekali jasa-jasanya. Oke, dan yang pastinya nih terakhir pada saat di rumah setelah Chan mengetahui kondisi Olga ternyata sudah pergi meninggalkan semua, sempat melihat jasadnya tidak? Kalau saya dari mulai jenazahnya datang ya. Kita datang tuh rusuh banget ya, banyak sekali yang melihat. Mungkin di situ saya sedikit kemarin agak emosi juga karena mungkin ya nggak bisa disalahkan karena mungkin orang antusias banget untuk melihat Olga. Jadi saya membuka jalan itu segala macam, dan alhamdulillah saya sempat juga mandiin. Saya sempat mandiin, saya sempat nyolatin juga, dan alhamdulillah saya juga sempat mengantarkan ke peristirahatan yang terakhir juga. Berarti itu adalah momen yang tidak mungkin dilupakan ya, memandikan Olga untuk terakhir kalinya ya. Oke, melihat antusiasnya kan memang begitu luar biasa sekali pemirsa, begitu banyak. Wah, rumah itu benar-benar udah nggak kelihatan sama sekali saking banyaknya pecinta Olga ya kan. Yang pastinya boleh tahu nggak Chan, gimana sih kondisinya pada saat terakhir itu? Terakhir kali saya ngelihat itu dimandiin, mukanya tuh bersih banget. Bersih banget. Bersih, warna putih, badannya juga gemuk, sehat. Itu kayak nggak meninggal loh, kayak Olga lagi tidur. Iya. Tidur Jadi nggak kelihatan kayak sakit sebenarnya ya? Bener-bener tidur, pules gitu kayaknya. Bener nggak kalau rambutnya gondrong? Rambutnya gondrong. Mungkin selama kemarin sakit di rumah sakit kan nggak mungkin dipotong kan, jadi ya dibiarin gondrong. Kita itu yang selama ini kita pertanyakan gimana kondisinya sekarang kan, sampai penasaran ya, setiap hari selalu bertanya-tanya terus gitu. Mungkin beritanya jadi simpang siur karena kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi kami yakin bahwa pihak keluarga dan manajemen punya alasan tersendiri kenapa sampai menutup berita ini, karena mungkin yang kita tahu bahwa pada saat berada di rumah sakit Jakarta, Olga pun nggak bisa istirahat karena saking banyaknya orang keluar masuk untuk nengok, ya kan. Tapi nanti kita akan lanjutkan pembicaraannya, jangan kemana-mana, tetap di ada aja In Memoriam Olga Syaputra. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Aja In Memoriam Olga Syaputra. Begitu banyak sahabat, begitu banyak keluarga yang sangat menyayangi beliau, dan memang umur nggak ada yang tahu. Yang kadang yang sehat-sehat aja bisa tiba-tiba Tuhan panggil. Yang sudah sakit, yang sudah berjuang sedemikian rupa, segitu hebatnya Tuhan panggil, berarti itu adalah jalan yang terbaik pastinya. Ya, dan kita berharap semoga teman-teman di luar sana juga terus mendoakan Olga Syaputra. Kemarin sempat tahlilan 3 harian ya? Ya, saya setiap malam datang terus, dan ntar malam. Jadi mungkin setiap hari kan dihitungnya dari yang dimakamin apa dari meninggal kan? Dari meninggal. Ya. Berarti malam dia meninggal. Semalam. Jadi selalu diadakan, dan itu adanya di Duren Sawit ya, kegiatan. Dan selalu ramai alhamdulillah, anak-anak yatim piatu, terus warga-warga sekeliling, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang datang pada banyak yang doain lah ya pastinya ya. Kalau orang baik kan begitu pasti. Pasti, dan yang pastinya kita akan mendatangkan sahabat istimewa lagi dari seorang Olga Syaputra, yang dia Edric Chandra. Jangan ganggu-ganggu lagi. Jangan ganggu lagi. Edric, apa kabar? Baik. Sedihnya masih sampai sekarang ya? Enggak, tadi
pas lagi di belakang lagi ngomongin tentang Mimi masih ke bawah sih gitu, masih maksudnya kayak masih ada ya. Iya, dia tuh kayak selalu ini aja gitu. Ya kayak kita lagi ngomong begini, dia tuh kayak ada selalu mengisi lah di kehidupan kalian ya. Kalau Koko sendiri terakhir ketemu Mama Mimi kapan sih kok? Sama waktu pas Februari Mimi itu ulang tahun, kita datang kita Chan udah datang duluan, terus aku datangnya belakangan waktu itu. Ya aku itu yang terakhir sih. Pada saat ketemu sama Mimi terakhir kali itu ada yang Koko ucapin nggak sih atau yang disampaikan ke Mimi? Iya, yang pasti waktu itu sih kita ngucapin ya seperti biasalah, selamat ulang tahun, cepat sembuh, diangkat semua penyakit-penyakitnya gitu. Kalau sosok Mimi sendiri di mata Koko kayak gimana? Jadi Olga itu dulu pernah, saya masuk manajemen itu sekitar 3 tahun. Selama 3 tahun itu ya pertama-tamanya nggak terlalu dekat sama Mimi. Tahun-tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu dekat banget. Sampai dia pas lagi dekat-dekatnya itu kita ke luar negeri kan, sekalian bikin film. Itu kemana-mana pengen ditemenin terus gitu. Mimi bilang sampai refleksi aja tuh ditemenin, kok temenin Mimi kok. Mimi takut nggak bisa bahasa Inggris, dibilang. Dia pernah ngomong, dia bilang gini, dulu Mimi tuh sebel sama Koko, dia bilang. Soalnya Koko tuh kayaknya orangnya sombong. Terus habis gitu kesini-sini Mimi bilang, soalnya Koko orangnya baik banget ya gitu. Jadi sekarang pokoknya Koko udah jadi sahabat Mimi. Mimi kemana-mana Koko harus selalu ikut ya. Dari situ aku selalu ngerasain bahwa dia tuh selalu apa ya, dia sahabat yang luar biasa sih gitu. Bukan cuma sahabat, tapi dia tuh selalu kasih tahu gitu apa yang dia selalu nonton, apa yang tayangannya nggak ada dia pun dia selalu nonton. Dia nonton, memantau gitu ya kok ya. Dia bilang gini, kok harus lebih ini, kok harus lebih ini. Aku sampai bingung gitu. Dia kan sibuk ya, dia banyak program, dia banyak acara, tapi dia masih tetap perhatiin semua teman-temannya. Semuanya dia perhatiin. Yang ada Chan, yang ada Tara, walaupun nggak ada dianya gitu, dia selalu perhatiin. Kasih masukan, kasih ini selalu, gitu ya. Selalu kasih input. Tapi pernah dulu saya lagi ada acara live ya, saya lagi ngomongin nggak enak menurut dia. Detik itu juga dia nelpon. Nah saya lagi ngomong di depan kamera gitu, handphone saya geter-geter. Kenapa ini gitu. Cuman itu yang nelpon Mimi karena mungkin dia ingetin kita. Dia selalu begitu gitu. Dia selalu bilang jangan. Pokoknya dia tuh pengen semuanya sukses. Teman-teman di samping-sampingnya semuanya dia pengen sukses. Jadi kalau dia ngelihat ada sedikit masalah, dia langsung ngomong, kok jangan ini, jangan ini. Itu yang bikin aku tuh jadi nggak pernah bisa melupakan. Iya. Kalau ini foto kapan ya? Ini kemarin. Ini kemarin sebelum jenazah tiba ya di rumah duka ya. Ini tanggal 27 Maret. Habis maghrib ini ya saya bilang. Oke, yang pas Chan baru datang itu ya. Kita baru datang. Kayak itu karena kita kan taunya Ma Vera bilang, yuk datang semuanya pengajian. Saya non muslim, tapi saya ngerasa bahwa ya saya pengen ikut ngedoain waktu itu. Terus Ma Vera bilang semuanya datang. Aku datang. Aku nggak tahu kalau ada kejadian kayak gini. Memang itu memang tidak diupdate ya pada saat itu juga kalau Olga sudah tidak ada. Tapi bagaimana sih kondisi keluarga sendiri sekarang, karena kita kan tidak mengetahui kondisi Billy. Pastinya Billy sangat terpuruk sekali ya. Teman-teman yang ada di dekatnya aja sangat terpuruk, apalagi seorang Billy Syahputra. Gimana kok terakhir kabarnya Billy? Iya, kalau kita sih selalu mensupport yang lebih Billy, Reni juga itu sangat-sangat drop sekali gitu. Maksudnya pasti semua keluarga juga sangat drop gitu. Tapi yang pasti kita selalu support, kita saling bilang bahwa sekarang dibutuhkan oleh Mimi Olga itu adalah doa. Bukannya
kita nangis itu bisa membantu, tapi kita yang diperlukan adalah doa orang yang tulus, bukan doa. Mungkin orang banyak yang ngedoain, tapi yang diterima Tuhan adalah doa yang tulus. Jujur, Mimi butuh itu gitu. Sekarang saat ini dia butuh orang-orang yang tulus, yang mendoakan dia, yang bisa membawa biar jalannya lebih baik gitu. Dan kok sebenarnya terakhir itu yang Koko tahu kondisi keadaan Olga itu sebenarnya tuh seperti apa sih kok? Sempat sembuh, benar sempat sembuh membaik gitu. Keadaannya lebih membaik. Wah, sebulan terakhir kemarin tuh alhamdulillah lebih membaik, stabil, membaik, alhamdulillah. Terus pas lagi agak drop itu nggak terlalu drop banget selama sebulan, cuman seminggu terakhir itu keadaannya dari drop dan drop, akhirnya ya puncaknya di tanggal 27 Maret. Karena yang kita dengarkan beritanya bahwa sempat sehat, simpang siur sempat membaik, sempat bisa menunjukkan satu respon yang baik. Itu benar. Ya, sering kasih respon. Lebih ke sini keadaannya sering banyak respon yang dikasih. Respon seperti apa kok yang biasanya diberikan sama Mimi? Dia udah nangis waktu itu. Dia sempat nangis juga gitu. Dan dia pun katanya masih bisa mendengar apa yang orang bilang gitu. Jadi dia bisa merasakan. Iya, jadi kalau setiap kita datang, kita kan selalu ngobrol gitu. Kita ngobrol. Itu dia nangis, dia juga ya banyak sih respon-respon yang udah kita pikir itu udah lebih membaik. Kita mendoakan lebih baik. Oke, kita bisa lihat juga foto di belakang. Ini adalah saat pemakaman di mana di situ hadir juga Jupe yang begitu sangat terpukul, tapi Jupe nggak sempat datang ke rumah nggak sempat datang ke rumah duka, langsung ke pemakaman. Sempat datang juga. Oke. Ada Luna Maya. Ini kita jadi sebelum ini mereka semuanya datang ke rumah duka dulu sholat yang terakhir untuk ini. Tapi yang luar biasa yang saya lihat adalah sepanjang dari rumah Olga yang di Durian Sawit sampai ke makamnya itu nggak pernah putus yang namanya orang berdiri di pinggir jalan. Dan mereka itu semua kasih support. Ada juga yang saya jadi terharu banget adalah ibu-ibu nih, dia kayak bikin di kardus gitu, ditulisin selamat jalan Olga Syaputra. Itu ada sekitar 3 ibu-ibu yang megang kardus gitu pinggir jalan. Ya Allah, pas saya ngeliat ternyata banyak banget orang-orang yang sayang sama Olga. Hampir kalau saya bilang malah kemarin pas lagi pengantaran jenazah itu seperti kayak nganterin presiden yang meninggal gitu. Luar biasa banget. Lautan manusia begitu banyak sekali itu memang. Maksudnya karena mungkin seperti dibilang kalau orang baik itu selalu jasanya akan selalu terkenang gitu ya. Dia juga orang yang dia bukan hanya sama teman gitu. Dia pernah bikin satu program yang isinya hanya membantu orang, dan dia turun tangan sendiri dengan itu. Gak pernah kepikiran itu sebenarnya dia yang bikin sendiri program itu gitu. Jadi betapa dia tuh memang benar-benar dia tahu bagaimana dulu dia susah. Dia tuh pengen semua orang yang ini kalau bisa dibantu biar gak susah, selalu seperti itu gitu. Iya, itu ditunjukkan dengan begitu banyak antusias masyarakat yang begitu luar biasa. Dan memang Olga ini adalah orang yang takut sekali ke dokter, betul ya? Tidak percaya dengan dokter atau bagaimana sih, Chan? Takut disuntik juga katanya karena kan gitu. Jadi mungkin karena dia lebih takut ketahuan penyakit apa. Cuman ya kita di sini kan bukan takut ketahuan penyakit apa. Olga itu adalah orang yang memang pada dasarnya itu mungkin dulu dia pernah ada trauma sama dokter. Jadi dia itu dia takut jarum suntik, itu seperti itu, dia sebenarnya takut. Makanya sebenarnya kita selalu bilang sama Olga, ini ke dokter aja, udah nggak usah takut, nggak usah ini, karena dokternya juga kan teman gitu. Dia selalu cari dokter yang akhirnya bisa berteman dulu sama dia, baru dia bisa jadi lebih bisa percaya gitu. Karena memang dia mungkin trauma akan dokter, mungkin pernah dulu ada apa, kita kan nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi bukannya masalah dia pengen karena ketakutan penyakit bagaimana, enggak, tapi dia memang begitu, dan dia memang percaya bahwa
obat-obatan alternatif itu juga bisa membantu gitu. Itu yang kepercayaan dia seperti Wajar itu. sih kalau punya trauma tersendiri ya. Iya. Tapi katanya sekarang Ebi lagi mau membawakan sesuatu kesukaan almarhum. Ebi? Apa ya? Ebi. Ebi bawa apa? Oh iya. Ebi bawa ini. Ebi bawa kerupuk. Ebi punya cerita apa tentang kerupuk ini? Jadi Ebi pernah dengar katanya almarhum nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Emang benar Om Chan? Itu bener banget. Jadi nggak hanya di Indonesia ya, kemarin dia liburan ke Singapura, ke Amerika, kemana itu selalu Harus itu dibawa, ya? masuk ke dalam koper, masuk ke dalam koper. Segini-gininya harus. Dia bawa dia nggak bisa nggak makan pakai kerupuk gitu. Makanya dulu kita sempat bilang, Mimi lagi sakit, jangan makan sembarangan, kerupuk atau apa yang jangan sembarangan. Ya. Tapi nggak bisa, memang dia udah terlalu Favoritnya dia ini udah ya. nggak bisa. Iya, dia makanan pun kita bilang makan yang sehat, makan sayur-sayuran apa-apa, dia nggak bisa. Dia memang ya udah gitu, dia bisa masuknya makan makanan yang kayak gini. Ya, jadi kedorongnya sebenarnya makanan itu dari kerupuk Dari itu. kerupuk. Kayak telur dadar, kerupuk ya, makan Pecel kayak gitu ayam. aja tuh dia udah Dia jadi pernah waktu itu sebenarnya. dalam suatu acara ya, acara lumayan gede lah. Tuh kayak makanan-makanan western, makanan Eropa, pokoknya mewah deh. Akhirnya di ujung-ujungnya, di sini maaf, dapurnya sebelah mana? Ada pembantunya nggak? Ada. Yaudah panggil sini deh. Dia panggil, cuma bilang gini, Telur dadar. bikinin dong telur dadar, Iya kan, telur sama dadar, goreng ya. tempe satu, udah, sama nasi, udah dia makan cuma gitu doang sama kerupuk. Begitupun di luar negeri juga waktu itu kita makan di Chinese food bareng-bareng semuanya tuh makan. Kok pesenin kok. Coba tanya sama dia, ada telur dadar nggak? Cuma begitu doang. Dan yang dia makan cuma ini, Mimi nggak mau yang macam-macam, nggak mau ini. Pokoknya minta telur dadar, ayam goreng, dah telur dadar. Jadi memang orangnya sangat sederhana sih sebenarnya. Dia nggak pernah mau macam-macam yang bagaimana gitu. Low profile sekali ya orangnya. sederhana. Dan kalau misalnya kita flashback lagi bahwa karir almarhum itu dimulai dari Lenong Bocah. Dan kita akan hadirkan teman istimewanya dari Lenong Bocah, ini dia Lia Waode. Jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku lagi. Ini dia Lia Waode, silahkan. Lia, apa kabar? Baik. Bukannya selama ini ada di Bali ya? Iya, pas kemarin dengar, kebetulan kemarin dengar beritanya hari Jumat masih ada kerjaan, jadi baru bisa datang hari Sabtu. Oke. Jadi langsung datang untuk ketemu. Sempat? Nggak sempet. Oke. Nggak sempet sama sekali, Kali tapi ketemu keluarga ya? ketemu. Pertama kali mendengar itu kan Lia dalam kondisi yang jauh juga, nggak ada di Jakarta, gimana? Langsung percaya nggak kalau misalnya itu? Karena yang pertama kali telepon itu salah satu sahabatnya Olga juga, Farisa. Dia bilang, Ayang lihat deh di TV, mereka lagi ngasih berita itu. Saya nggak sempat lihat akhirnya karena udah keburu habis. Masih belum percaya. Akhirnya aku telepon mama juga bilang iya, aku dengarnya juga gitu, tapi akhirnya mau ngecek lagi ke orang manajemen, fix ya. Dari situ udah yang kayak oke, besok berarti harus berangkat. Dan yang baru kepikiran besokannya pertama ya? Oke. kepikiran itu langsung oke, besok berangkat. Nah, dulu kalau Lia ini kan adalah sahabat Olga dari pertama dulu meniti karir di Lenong Bocah. Dari awal banget. Dulu tuh orangnya seperti apa sih Olga itu? Olga itu orangnya yang dia tuh apa adanya banget, ceplos. Jadi kalau lo nggak kenal sama dia, lo nggak tahu dia itu seperti apa, lo pasti akan sakit hati. Dipikirnya dia tuh Orang paling, pokoknya kalau misalnya lo nggak kenal dia, lo akan menganggap dia itu orang paling belagu yang ada di dunia ini aja, udah gitu. Tapi kalau lo tahu, ya udah, lo nggak akan sakit hati, lo nggak akan masukin ke dalam hati lo ya.
biasa aja Karena udah tahu sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Iya, dan apa yang dia ngomongin tuh semuanya kan emang dia jujur ceplos-ceplos gitu. Kalau emang dia nggak bagus ya dia Nggak bagus, nggak bagus gitu. Dia nggak suka diomongin di depan Iya, dan di belakang gitu. Dia nggak pernah ngomongin dia. Itu satu ya yang saya belajar dari seorang Olga Saputra. Dia tidak pernah ngomongin siapapun, dia tidak pernah ngomongin misalnya musuhnya atau misalnya dia tidak pernah ngomongin teman-temannya, dia nggak pernah ngegosip. Itu Olga Saputra. Jadi yang nggak suka langsung aja disampaikan, bukan Iya, dibicarakan di belakang iya, orangnya. itu. Bukan orangnya langsung. Itu di depan orang langsung. Kalau dulu waktu di Lenong Bocah, ada perubahan nggak sih dari yang dulu sampai kemarin ini begitu luar biasa, famousnya, terkenalnya gitu? Ada perubahan yang cukup drastis nggak? Perubahan sih kayaknya nggak ada ya, cuman karena kebetulan aku yang menjauh kan, aku yang pergi dari luar dari Jakarta gitu, jadi kedekatan aku sama dia udah nggak kayak dulu lagi gitu. Wajar sih ya menurut aku gitu, karena frekuensi ketemunya juga udah jarang sekali gitu kan. Jadi dengan Koko, Chan, anak-anak manajemen yang lain, dia jadi lebih dekat gitu ketimbang aku. Dekat sama Cika ya? Iya, lebih dekatnya sama Cika gitu, karena satu manajemen juga gitu kan. Jadi apa namanya, perubahan yang drastis nggak ada sama sekali, karena dia masih tetap apa adanya gitu. Cuman kalau saya ketemu sama dia, mungkin karena dia juga capek ya gitu, udah kerja di sini sana sini sana sini sana gitu, giliran ketemu, karena dulu saya ketemu sama dia cuma bisa di restorannya dia. Kapan terakhir Lia ketemu sama lo? I think it was 2 tahun yang lalu lah, kisaran 2 tahun yang lalu. Jadi makanya tadi sempat ditanyain, merasa kehilangan banget ya sih? Ya kehilangan, pasti merasa kehilangan gitu, karena dia sahabat saya dari kecil. Tapi untuk yang kayak, aduh gue nggak bisa ketemu lagi sama dia sampai kayak gitu, gue nggak ngerasain itu gitu, karena emang 2 tahun belakangan ini pun jarang ketemu sama dia gitu. Tapi dulu pas di Lenong Bocah, Olga juga udah itu belum heboh kayak gitu, udah kelihatan bakal jadi kayak sekarang gitu nggak tante? Dia ya seperti dia yang famous sekarang ini gitu. Saya masih ingat ya, dulu tuh pernah, jadi kita bikin dari sanggar itu kita buat kayak pagelaran, terus di akhir acara Mas Adit kasih 1 piala untuk dia. Jadi dia buat kita punya 1 piala untuk seseorang yang berlatih cukup baik untuk acting, karena dulu kita belajar acting, nyanyi dan segala macam gitu, dan dia dikasih piala itu karena dia jadi favorit dari semua anak sanggar di Sanggar Ananda. Dan itu dia naik sendiri di atas panggung, dia juga yang cuman yang kayak aku harus ngomong apa, kayak gitu-gitu, karena kayak benar-benar dapat penghargaan. Iya, kayak benar-benar kayak dia dapat awards gitu. Karena dulu kita suka bercanda-bercanda yang kayak ya kau juga masih ingat ya, masih disegel untuk juara favorit apa yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi di saat dia yang mendapatkan itu, dia yang kayak gue harus ngomong apa ya, tapi itu yang benar-benar sekarang jadi kenyataan pure, ya. Iya, dan itu yang benar-benar pure-nya dia yang gimana sih, mukanya juga nggak dibuat-buat gitu, apa adanya banget, seneng gitu ya. Dia selalu begitu loh, maksudnya sosok seorang Olga Saputra itu walaupun dia lagi sedih, dia lagi sakit, itu kalau di belakang panggung pun dia berusaha untuk kita tetap ketawa loh, maksudnya kita tetap dibuat ketawa sama dia gitu, walaupun dia lagi sakit gitu ya, tiba-tiba dia bisa ngomong, kok mata lu sipit dari kecil kok. Udah dari dulu begitu kok. Padahal itu lagi sakit. Dia lagi sakit, dia lagi dengan duduknya begitu ya. Iya, terus dia misalnya lagi sedih atau apa gitu, tiba-tiba gini, manggil asistennya gitu. Asistennya panggilnya namanya Beyonce. Beyonce sini loh. Lo masih mau kerja nggak?
Kalau masih mau kerja, lo kerja yang bener. Terus dia tuh bisa tiba-tiba ntar drama gitu. Kok coba drama kok. Kita disuruh drama gitu di depan dia gitu. Dan dia memang itulah dia gitu. Jadi di atas panggung, di bawah panggung, dia tuh orang yang sama gitu. Dia orang yang selalu menutupi kesedihan dia untuk kesenangan orang lain gitu. Ya, tapi berarti semasa hidupnya pun tidak pernah berbagi kesedihan dengan orang ya. Selama ini selalu dipendam sendiri, apapun masalahnya, apapun kesedihannya gitu kok. Suka cerita-cerita nggak curhat gitu dulu? Kalau cerita, ya dia pasti cerita, dia cerita. Tapi dia pasti banyak cerita sama Mak Vera, karena dia sangat dekat sama Mak Vera. Gitu. Tapi dia cuma cerita ke orang yang benar-benar dia percaya sekali. Tapi bukan berarti dia nggak percaya sama Koko, dia nggak percaya sama Chan gitu. Bukan berarti itu, tapi dia akan percaya benar-benar ke orang yang bisa nutupin semua itu. Nggak, memang dia tuh orangnya memang gini loh. Tipikalnya sama ya, maksudnya dia orang yang nggak bisa cerita sana sini akhirnya ntar jadi malahan dia bingung. Mendingan dia cerita sama satu orang yang dia tahu orang itu pasti akan tahu kasih solusi yang baik buat dia, gitu aja gitu. Jadi dia kebanyakan Mak Vera ya, kebanyakan Mak Vera, Endi gitu kan, gitu sahabatnya dia gitu. Iya, kalau dia cerita sama aku juga dia cerita gitu, apapun dia cerita. Tapi maksudnya yang pasti dia tahu, oh orang ini pasti akan kasih tahu solusinya, makanya dia akan cerita gitu. Oke. Dan kita masih akan terus bincang-bincang dengan bintang tamu kita In Memoriam Olga Syahputra. Jangan kemana-mana, tetap nih ada aja. Walaupun kita sudah kehilangan sosok komedian yang begitu luar biasa itu Olga Syahputra, bukan berarti kita harus larut dalam kesedihannya. Gimana kalau kita mengenang kelucuan-kelucuannya? Nah, kalau misalnya lagi di panggung, itu kan Olga pasti punya ciri khas tersendiri dari gaya berdirinya. Ebi kalau lihat ini waktu nggak cocok jadi anak Ebi namanya Ebi. Ebi ya cocok lah. Iya. Ebi masih kecil. Ebi masih kecil. Ebi kalau pakai baju putih mana berarti kelas berapa? Ebi kelas 1 SMP. Oh, hebat. Iya. Siapa sih? Ini ponakannya Om Irfan. Om Irfan lahirkan sendiri. Pantesan Om Irfannya aja begitu, Anda ponakannya juga sama. Om Irfan dikatain Ebi. Om Irfan dikatain sama Om Koko. Om Irfan dikatain, nggak apa-apa Om, katain aja. Ebi nggak kesal. Oke. Tapi kalau ngeliat ini dulu Ebi suka ketawa kalau misalnya kalau Olga nyanyi sambil joget salto-salto koplo-koplo. Nah, coba Koko bisa nggak sih ngikutin Koko jago. Bisa kan ya? Koko jago banget. Ini karena kan kalau nyanyi biasanya sambil koplo sambil tawa. Mungkin kita ingin mengenang kesaltoannya ya kan? Coba dong Kok. Dia bisa nyanyi sambil salto ke belakang loh. Coba deh Kok. Ayo Koko. Itu kan tadinya ini jogetnya dangdut ya? Pokoknya joget. Bukannya senam aerobik kan tadi? Kenapa lompat-lompat salto-salto? Bisa salto-salto. Ini Om Koko lebih jago tahu. Iya. Om Koko bisa salto ke belakang loh sambil nyanyi. Kembali gitu, cung. Ini mau lihat dong. Keren, Om Koko mah keren. Om Koko ini mau lihat dong. Om Koko salto belakang. Keren loh. Harus ada musik dangdutnya kan ya. Bisa kali ya.
biasa ya. Itu. Dia aku nggak pernah kenal capek. Kelakuan. Kesalahan lu orang ini masih kecil. Ya kalau kita lihat di panggung kan nggak pernah ada capeknya ya kan. Kalau misalnya acara 2 jam nonstop dia 2 jam. Kopro lagi dong. Disuruh kopro lagi ya. Bentar. Apa Om? Kok ada contekan? Mana sih? Nanti dia ngambek. Nanti dia ngambek. Nanti dia nangis tuh kan. Ame bu. Om Indri. Kalau dia marah, kalau kamu marah gimana kalau kamu marah? Aku marah lu kagak tuh. Tuh, jatuh. Ya maaf Tante Indri kalau Om Koko nih. Dimarahin loh sama Om itu. Oh, dimarahin Nggak loh. boleh. Cium tangan dulu. Sini harus kasih contoh. Pak, saya mau nanya. Ya Om Chan. Ini kan cewek bapak lagi nonton lagi sakit. Kalau bapaknya begini juga, cewek bapak nambah sakit. Om Chan. Iya. Itu pacarnya Om Gilang. Om Gilang Giga. Ini Ebi nggak punya pacar. Ebi nggak punya pacar. Nggak boleh nakal. Dulu, zaman dulu kan gini kan Olga suka nyubit-nyubit. Coba acting. Ini jadi Olga, ini jadi Adul ceritanya jadi anaknya biasanya. Coba dulu kali digituin ya dulu. Iya, suka digitu-gituin coba ceritanya. Ini dia kita panggil. Kalau Mimi biasanya bohongan deh. Oke, kalau gitu sekarang Ebi mau ngapain? Ebi mau bacain fakta atau nyata? Silahkan Ebi. Ebi berdiri, kameranya berdiri. Ebi duduk, kamera duduk. Kan ngikutin Ebi karena kan Ebi yang ke di kanan, rumah kamera Ebi. ngikut. Omnya bagus. Ebi udah minum obat belum? Ebi kan masih kecil. Oh, kecil. Mana aja. Ebi masih kecil. Masih kecil. Kok lebih gede daripada kameramennya? Ebi juga nggak tahu. Ebi itu kecil, cuma yang gede betisnya ya Ebi ya. Hormonnya banyak ya. Iya. Ebi bacain fakta atau nyata? Oke. Pak Om Koko bersama Kak Olga dan Cut Meme membuka usaha restoran yang cukup terkenal. Dan sebelumnya Om Billy juga pernah menjadi waitress di restoran tersebut. Fakta atau nyata? Benar nggak Om? Ini kelihatan ngos-ngosan ya Pak ya? Minum dulu. Minum dulu kali Om kok. belum jawab udah tua. Sebelum jawab boleh Minum dulu kok. Om Koko udah tua udah nggak. Masa Apa? Om Koko masih muda. Oke. Enggak, bukannya dulu Billy di situ sebagai apa ya? Jadi bukannya waitress, jadi Billy itu yang ngurusin semuanya gitu. Bukannya Billy, itu ya. Itu adiknya Billy gitu. Kakaknya Billy. Kakaknya Billy. Untuk itu kakaknya Billy. Jadi yang jadi manajernya dulu itu, di sana. ya manajernya itu adalah kakaknya Billy. Ya, gitu. dan sampai sekarang masih berjalan kok? Masih berjalan, masih ada di situ. Jadi emang kita bikin satu nama Mavera juga, satu restoran Jepang Ya. di daerah Kemang. Oke. Berarti Datang ke sana tuh. Ebi boleh gratis dong. Bang. Enggak lah. Ebi nggak punya uang sama Ebi Iya, nggak Tante punya Indri, uang. Tante Indri Ebi kasih. mau dikocil. Tante Indri kasih nanti ya uangnya. Kenapa? Ih, Om Koko. Lagi? Iya. Sebelum bertemu dengan Olga dan masuk dunia entertainment, Om Chan adalah seorang buruh pabrik. Fakta atau nyata? Emang dulu kan kayak saya kan lulusan teknik industri. Ya. Saya sempat kerja di pabrik juga, cuman bertahan selama 3 bulan doang. Tapi nggak sebagai buruh, cuman Sebagai apa, Om? di bidang purchase order PO gitu. Oh, berarti Om Chan dulu pasti yang paling ganteng. Sales. Iya. Teknik industri. Jadi dia bukannya jadi kuli, dia tuh sales. Oh, maksud lo yang keliling-keliling komplek bawa Iya. koper gitu? Door to door. Bang. Oh iya. Oh, Ebi nggak ngerti-ngerti. Ya. Iyalah. Kan
masih kecil. Ebi kan Ebi. kecil. Belum ngerti. Om Koko mau istirahat dulu atau kita lanjutin bisa? Lanjutin aja nggak apa-apa. Om Koko, Ebi mau sama Om Koko aja dulu setiap hari di sini lumayan. Ebi mau nanya boleh nggak? Apa? Dulu pas Ebi apa nyidam mamanya, pasti mamanya nyidam karpet Dia ya? nggak tahu mamanya. Dia nggak tahu. Mamanya kemana? Koko sakit Om Koko. Mamanya kemana? Mamanya kemana? Ya, Tante Istri. Ya. Ebi nggak kuat Tante. Ebi kuat. Ebi katanya nggak kuat. Ebi nggak kuat. Om Koko mana Ebi? Sini ditiup dulu sama Tante Indri. Ini Tante. Gua ini. Ebi kan giginya masih gigi tusuk, semuanya belum sembuh. Nanti cepot. Ebi masih ada yang mau dibacain lagi? Ada dong. Oke. Masih ada. Nih. Tuh, minum Koko jangan nonton Bang Koko. Aturan Ebi hafalin dong, jangan Iya dong, contekan. jangan baca dong. Masa ada contekan? Ebi kan masih kecil. Pelajaran di sekolah baru baca dong, belum hafalan. Kita nggak tahu. Makanya ikut briefing. Ada tulis begitu. Makanya Ikut briefing. jadi tahu apa yang Tahu, dibacain. hafalin intinya. Jangan dicontek. Oh, jangan dilobek, Ebi nggak tahu. Om Koko. Ayo. Tapi Ebi apa? Coba. Om Koko Ebi kasih duit sini deh. Ebi kasih uang sini deh bacaannya. Ya udah. Tadi katanya nggak punya uang. Besok gantiin ya. Aku ganti di sini ya. Jangan ganti Om Koko sini aja. Jadi ya. Kalau Om Koko Jadi ganti berarti Ebinya Om Koko. Jangan nipu, namanya namanya Ebi jangan Udah, Ebinya jangan dibikin sedih mulu. nangis mulu lo ah. Oh, Ebi mau tekerti? Tante Liawa, deh. Tante dulu pernah tinggal di rumah susun bareng Kak Olga. Bener nggak? No. Wih, salah kreatif malu ya. Kan fakta ternyata. Ya boleh aja kreatif bikinnya salah. Iya. Ya itu Ebi salah juga nggak? Enggak. Salah. Bambang. Ebi. Koko yang salah, Koko yang salah. Bambang, Koko yang nggak salah. boleh begitu Ini ya. Ebi. Sip. Emang Ebi apa? Nakal ya. Ebi kesayangan Tante Indri. Iya dong, Kesayangan Tante Indri. Jadi enggak ya? Enggak sempat Enggak, tinggal. jadi di rumah susun itu Ruben, Olga, sama Kiki. Kiki itu teman kita juga, salah satu teman kita. Sebelum mereka di rumah susun, tinggalnya di rumah saya. Tapi itu bukan tinggal yang permanen tinggal ya. Jadi kalau misalnya lagi mungkin mereka lagi madol sekolah atau apa, Pada ke rumah. Oh ya, kalau kabur ya Ebi basecampnya di rumah Tante. iya. Om Koko kenapa? Lagi ngomong. Orang tua lagi ngomong nggak boleh ikutan ngomong. Emang Tante udah tua? Tante Indri emang udah tua. Iya situ dia tuh Om Koko gitu. Ebi. Ya, pintar. Nggak boleh begitu. Pintar, Ebi. Nggak boleh gitu. Ebi. Tangkap ya. Iya, Tangkap iya, ya. iya. 1, 2. Emang Ebi Heli? Kalau Heli kan udah ada. Oke. Om tuh nggak tahu nama panjang Ebi. Ebi Namanya siapa? siapa? Coba nama panjangnya. Namanya Ebi. Ih, bagus. Bisa yoga, pinter banget. Biasa yoga. Kalau yoga itu biasanya masukkan kakinya ke atas kepala. Oh, bisa. Gaya ya. Oh, jago. Ya. Jatuhnya jadi kayak topeng monyet deh. Tapi Om Koko harus tahu nama panjangnya Ebi. Ebi Karena siapa? ada lagunya. Siapa Apa? Nama Ebi, Ebi. My name is Ebi. My long name is Ucing ala Ebi. Ucing ala Ebi, ala Ebi, au au au. Ucing ala Ebi, ala Ebi, au au au. Ucing ala Ebi, ala Ebi, au au au. Ucing ala Ebi, ala Ebi. Ajarin dong. Ajarin. Keren. Ajarin Om Koko. Tante
ya. Gita Bahar. Coba. Gita Bahar. Oh, jadi namanya Gita Bahar. Itulah. Kucing ala Ebi ala Ebi au au au. Kucing ala Ebi ala Ebi au au au. Kucing ala Ebi ala Ebi au au au. Kucing ala Ebi ala Ebi. Itu nama panjangnya. Oke. Kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi sama para bintang tamu kita dan melihat bagaimana keseruan juga mengenang segala sesuatu yang nggak pernah bisa dilupakan. Jadi kemana-mana kita balik lagi salah satu ini tetap di ada aja. Oke. Kita selalu bilang bahwa sebenarnya almarhum juga selalu ada di sekitar kita, selalu ada di hati kita. Begitu banyak jasa yang sudah beliau berikan juga untuk kita. Coba mungkin dari Chan, apa kata-kata terakhir yang ingin disampaikan buat Mimi kalau sekarang mungkin Mimi ada di sekitar kita dan mendengar apa yang kita ucapkan? Ya, buat Mimi, terima kasih banyak. Buat Mimi, mungkin jasa Mimi untuk membuat aku sekarang untuk seperti ini sangat luar biasa banget. Aku nggak bisa membalas apa-apa dan mudah-mudahan doa tulus dari orang-orang yang sayang sama Mimi, orang-orang yang mencintai Mimi, mudah-mudahan Mimi dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dibukakan pintu surga untuk Mimi. Amin. Dan pastinya kita semua sayang sama Mimi. Oke. Itu tadi Chan yang mungkin sudah berapa tahun mengenal Mimi? 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau Lia sendiri kan sudah ada sejak di Lenong Bocah. Mungkin semasa karir kejayaannya mungkin kan tidak ada di sini, Lia sendiri ada di Bali. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin kalau Mimi dengar apa yang ingin Lia sampaikan, dan mungkin yang belum pernah diucapkan Lia ke Mimi dan hari ini ingin disampaikan. Ada sih, maksudnya aku rasa Mimi juga tahu gitu, maksudnya kita sayang sama dia, dan dia pun pasti sayang sama kita gitu. Jadi aku rasa nggak perlu ada kata-kata lain, kita cukup tahu aja di hati masing-masing seperti apa. Oke. Chan dan Lia juga sudah mengungkapkan apa yang ingin mereka ungkapkan. Kalau Koko sendiri, apa yang ingin diungkapkan dan 3 kata untuk almarhum? Mungkin ada kata-kata yang ingin diucapkan tapi belum kesampaian dan akhirnya keburu Miminya meninggalkan kita semua. Nggak ada kata yang belum diucapkan sih, tapi yang pasti cuma mau bilang Mimi yang senang di sana ya nih, biar Mimi udah nggak ngerasain sakit lagi sekarang, di sana udah bahagia. Dan semoga yang pasti semua yang ada di sini semuanya kehilangan, tapi yang kita yang ada di sini juga senang sekarang Mimi udah bahagia di sana, udah bersama yang kuasa, dan Mimi sekarang sudah nggak perlu lagi pakai infus atau apapun juga. Mimi sekarang udah bisa kemana-mana, pokoknya udah senang. Sekali lagi Mimi yang senang ya di sana. Kita di sini semuanya berdoa yang terbaik buat Mimi. Betul, intinya ini adalah jalan yang terbaik untuk Mimi. Mimi tidak merasakan sakit lagi, tidak merasakan kebeteannya yang berbulan-bulan ada di rumah sakit. Mimi lebih bisa melakukan apa yang ingin Mimi lakukan, dan yang pastinya Mimi, apapun jasa Mimi yang sudah pernah diberikan oleh teman-teman, semuanya tidak akan pernah bisa kita lupakan. Kayaknya kalau misalnya kita bersedih-sedih terus nanti Miminya tambah sedih, ya kan? Gimana kalau misalnya kita mengingat-ingat yang lucu-lucunya, mengingat-ingat semua karya-karyanya yang begitu luar biasa, yang selalu membuat kita tertawa. Yang namanya manusia ada hidup dan mati, tapi ada juga jodoh. Nah, kadang ternyata di salah satu di kita ini ada yang sedang memulai dan membina hubungannya, dan kita akan memberikan sebuah hadiah. Apakah hadiahnya? Kita lihat, ini dia. Kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi,
bukan yang ini. Yang ini. Enggak, kemarin yang ketemu di mall bukan yang ini. Yang rambut pendek, Gua nyanyi dangdut waktu itu. Nyanyi dangdut kalau Bukan, tapi kan yang anniversary kan Om Gilang, maaf ya. Tapi kan Oh iya, Om Gilang. Kalau gitu aku teman Om Gilang. Aja ya. Ini apa caranya? Dia anniversary ya. biar Aku kasih tahu, salah sendiri kenapa kalau jadi Ebi pengen jadi Ebi nggak mau dipanggil Gilang. Aku mau ucapin boleh gitu dong. Udah biarin. Ini pacarnya mau ngucapin anniversary ya. Aku sebagai temannya Om Gilang, aku pengen wakilin ya. Happy anniversary ya. Gitu. Terima kasih ya. Aku mau ucapin Ya, pemirsa, sekarang kita sudah bersama salah satu sahabat dari almarhum Olga Syaputra yang begitu luar biasa, yang begitu dekat, yang hampir setiap programnya hampir bersama Olga terus, ya kan. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang dengan Chan Kelvin, kita akan lihat dulu video berikut ini. Hebat bareng limbat emang gue. Tapi dia jadi sombong lu. lo pikir lo artis ya? Lo sama gue lebih artisan gue, tau gak lo? Chan, pengen nanya Chan. Maksudnya apa sih yang membuat lo kok tiba-tiba jadi kayak gini kan? Jadi lo marah. juga terkenal gara-gara Mimi. Kata siapa? Gue terkenal gara-gara dia. Iya. Sorry. Justru Sorry Jack. Jadi bukan karena Mimi. Bukan. Jadi karena siapa? Justru karena kegantengan gue ya, lo tetap bertahan jadi seorang artis yang hebat. Jack, obatin dong, jangan kayak gitu. Dia nggak kayak gitu tau orangnya. Dia nggak kayak gitu. Obatin, Umi, bantu Umi. Dia bilang potongannya jangan kurangin. Lu jangan lawan sama gue. Ini ibu yang lahirin lo. Oke, itu tadi video di mana Chan Kelvin bekerja dengan sosok almarhum Olga Syaputra. Mungkin Chan bisa cerita pertama kali ketemu Olga di mana? Jadi dulu mungkin sebelum saya masuk ke manajemennya Olga, saya kan ada manajer juga. Nah kebetulan tuh manajer saya yang sebelum masuk ke sini itu teman dekat dari Olga. Oke. Suka ngumpul-ngumpul apa segala macem. Nah akhirnya suatu saat ditanyain, manajer lu siapa Chan? Gitu. Ini nih. Gitu. Kontrak gak? Enggak gitu. Ya nanti suatu saat kawan-kawan kenalin ya sama Vera, manajer gue. Ya. Dari situ ya udah sama Vera berlanjut akhirnya masuk ke dalam manajemen. Itu berarti sampai pekerjaan-pekerjaan juga akhirnya bareng-bareng terus sama almarhum ya. Chan ini adalah yang saya tahu orang yang deket banget sama Olga Syaputra. Jadi pasti banyak banget kenangan yang pernah Chan alami sama seorang Yoga Saputra. Apa aja sih yang ngebuat Chan gak akan pernah bisa ngelupain Olga? Hal apa? Banyak banget ya. Sampai sekarang saya bisa dikenal sama banyak orang yang mungkin ini lebih kurang jasa beliau. Yang dimana saya diajak ke dalam program-program yang dia juga syuting. Dan pastinya apa ya, dia ini tipe-tipe orang yang nggak pengen melihat teman-teman sekelilingnya susah dan lebih pengen kalau misalkan dia sukses, teman-temannya pun sukses juga gitu. Oke, itu adalah kelebihan seorang Olga Syaputra karena memang banyak mengangkat nama-nama yang ada di sebelahnya juga dalam hal yang positif ya. Maksudnya, aduh, yang namanya mau terkenal itu nggak gampang, harus usaha, harus merasakan begini susahnya. Dan jarang banget, Gras, maksudnya ada seorang artis besar yang selalu ngebantu orang lain untuk lebih terkenal gitu, untuk jadi seorang yang terkenal gitu. Biasanya kan nganggapnya saingan. Cuman ini enggak, dia nggak pernah nganggap teman-teman sekelilingnya saingan, cuman dibantu untuk lebih naik di posisi. Nah, kalau Chan sendiri mendapat kabar bahwa Olga sudah meninggalkan kita semua itu kapan? Jadi gini, di manajemen ini kita sebenarnya ada kayak grup chattingan gitu. Dan di tanggal 27 itu sebenarnya Mbak Vera yang masih di Singapura bilang, anak-anak semua pada kumpul ya di rumahnya Olga yang di Duren Sawit. Kita ngaji bareng di sana gitu.
oh ya udah mak, nanti saya habis maghrib ya ke sana ya. Cuman saya datang, nah kebetulan pas nyampe di rumahnya Olga itu pas banget azan maghrib. Kan rumah Olga sama masjid itu nggak berjauhan ya. Akhirnya saya berhenti dulu tuh di masjid. Udahlah sebentar lah, saya sholat maghrib dulu deh. Cuman pas saya mau sholat maghrib, saya ngeliat kok di depannya rumah Olga kenapa ada tenda. Saya sebenarnya nggak ada firasat apa-apa ya. Oh, jadi Mak Vera pun belum ngomong ya yang sebenarnya? Sebenarnya Mak Vera tuh pengen nge-keep dulu biar anak-anaknya nggak terlalu terkejut. Akhirnya dari situ saya lihat kenapa ada tenda ya. Saya berpikirnya tetap positif ya. Oh mungkin di luar orang manajemen ini pengen ngadain pengajian yang lebih gede lagi, mungkin ngundang orang-orang luar gitu. Ya udah, saya selesai sholat maghrib, saya masuk ke dalam dan saya terkejutnya di situ. Ternyata teman-teman saya yang lain pada motongin bendera kuning. Ya dari situ saya baru tahu ternyata Olga telah tiada. Berarti tepat di tanggal 27 itu berarti Chan sebenarnya tidak tahu karena memang tidak diupdate secara langsung ya Chan ya. Pada saat itu datang ke situ baru mengetahui. Pernah nggak sempat ketemu lagi dengan almarhum pada saat ada di Singapura? Kan yang kita tahu bahwa ada di Singapura selama 10 sampai 11 bulan. 11 bulan, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Pernah nggak ketemu sama sosok Olga pada saat berada di Singapura? Ya terakhir kali ketemu itu kita semua anak manajemen, Ketara, Billy, dan yang lainnya tuh datang di saat lagi ulang tahun Olga. Berarti ulang tahunnya di Singapura ya? Ulang tahunnya di Singapura. Iya, dia ngerayain bareng-bareng kalau nggak salah ya Chan ya? Yang itu yang tahun lalu. Yang tahun lalu kita ngerayain bareng juga di Singapura bareng-bareng. Olga masih dalam keadaan alhamdulillah masih sehat apa segala macam. Cuman di tahun ini ya mungkin keadaan Olga yang sakit, yang nggak bisa apa ya? Ya mungkin kita sebagai sahabat datang semua ke Singapura, kita ngerayain di sana, dan pastinya ya mungkin dia senang lah kita datengin, kita kasih support apa segala macam. Yang pastinya ya mungkin karena sekarang Allah lebih sayang sama beliau, ya makanya. Tapi sebelumnya Chan pernah ada firasat nggak bahwa Olga akan berpulang? Sebenarnya apa sempat dikasih mimpi atau apa? Nah, kalau pernah saya gini, saya kan dulu sebelum ada supir yang baru ini kan saya nyupir sendiri ya. Dan saya itu tipe-tipe orang yang ngantuk, gampang banget ngantuk. Beberapa kali saya nyetir mobil, kan di tol nih saya lagi jalan, tiba-tiba saya agak ngantuk gini. Tiba-tiba ada suara orang yang teriak kayak Chan gitu. Manggil ngingetin gitu berarti ya. Saya melihat, ya Allah, itu suara Mimi gitu. Udah dari situ saya langsung bangun gitu kan. Itu sekali. Kedua kalinya saya juga pernah. Saya lagi di tol juga posisinya di tol. Saya setelah bayar tol, saya keluar. Saya udah ngantuk banget. Akhirnya saya tidur tuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan, Saya tidur, madep ke sana gitu kan. Saya ngantuk banget. Cuman pas saya mulai kayak awar-awar gitu, mata kan sedikit kebuka gitu kan. Kayak ada yang duduk di sebelah gua gitu. Saya perhatiin, ya Allah, itu kayak Mimi gitu. Ya mungkin saya pikir gini, dia semasa dia sehat, semasa dia hidup dulu, dia sangat care sama orang-orang sekelilingnya, sampai hal apapun diperhatikan. Nah, dalam keadaan sakit sekalipun, orang-orang sekelilingnya yang mungkin dia sayangin, dia nunjukin kecarean, keperhatian itu seperti itu gitu. Kalau itu cerita dari Chan, begitu banyak memori-memori ya kan. Tapi Ayu sendiri kan sangat dekat dengan sosok almarhum Olga. Yang tadi sempat saya dengar bahwa Ayu sempat dimimpiin, ya kan, setelah Olga nggak ada. Gimana menurut Ayu? Bisa ceritain juga? Saya sebelumnya nggak ada yang namanya firasat sama sekali. Sebelumnya saya juga nggak pernah yang namanya dimimpiin segala macam gitu, karena terakhir kali saya ketemu pada saat dia sebelum dibawa ke Singapura di rumah sakit di Jakarta, saya datang ke sana, saya ngeliat ke sana, dan memang dia selalu ngeluh di bagian kepala pusing ya, selalu sakit gitu, selalu sakit kepalanya, sampai dia megangin tangan saya, dia bilang, Ayu, kepala Olga tuh sakit, dia bilang sakit gitu. Terus saya cuma bisa bilang, sabar ya gitu, Ayu doain mudah-mudahan Allah ngangkat penyakit Ayu. Dari situ saya nggak pernah ketemu lagi gitu. Dan saya pun kalau nanya kabar ke Billy juga, saya juga jaga perasaannya Billy gitu. Saya bukan yang nggak mau tahu, tapi saya lebih ke yang
kalau nanti tanya takutnya Billy nanti sedih. Pas banget waktu pas hari H Olga dikabarin meninggal, saya dapat kabar dari teman saya sempat nggak percaya, Gras. Karena banyak berita-berita sebelumnya yang sebelumnya hoax ya. hoax kayak gitu-gitu terus kan, sampai saya teleponin dia juga gitu, nggak diangkat-angkat, telepon ke Billy juga nggak diangkat-angkat gitu, sampai ketemu sama Julia Perez, sampai saya nanya tuh ya, ini bener nggak sih gitu, karena kan kebanyakan bohong. Nggak pernah bisa melupakan. Iya. Kalau ini foto kapan ya? Ini kemarin. Iya. Ini kemarin sebelum jenazah tiba ya di rumah duka ya. Ini tanggal 27 Maret. Habis maghrib ini yang saya bilang. Oke, yang pas Chan baru datang itu ya. Kita baru datang. Ya itu karena kita kan taunya Ma Vera bilang, yuk datang semuanya pengajian. Ya. Saya non Muslim, tapi saya ngerasa bahwa ya saya pengen ikut ngedoain waktu itu. Terus Ma Vera bilang semuanya datang. Ya. Aku datang. Ya. Aku nggak tahu kalau ada kejadian kayak gini. Oke. Memang itu memang tidak diupdate ya pada saat itu juga kalau Olga sudah tidak ada. Tapi bagaimana sih kondisi keluarga sendiri sekarang, karena kita kan tidak mengetahui kondisi Billy. Pastinya Billy sangat terpuruk sekali ya. Teman-teman yang ada di dekatnya aja sangat terpuruk, apalagi seorang Billy Syahputra. Gimana kok terakhir kabarnya Billy? Iya, kalau kita sih selalu mensupport Ya. yang lebih Billy, Reni juga itu sangat-sangat drop sekali gitu. Maksudnya pasti semua keluarga juga sangat drop gitu. Tapi yang pasti kita selalu support, kita saling bilang bahwa sekarang dibutuhkan oleh Mimi Olga itu adalah doa. Bukannya kita nangis itu bisa membantu, tapi kita yang diperlukan adalah doa orang yang tulus, bukan doa. Mungkin orang banyak yang ngedoain, tapi yang diterima Tuhan adalah doa yang tulus. Jujur, Mimi butuh itu gitu. Sekarang saat ini dia butuh orang-orang yang tulus yang mendoakan dia, yang bisa membawa biar jalannya lebih baik gitu. Dan kok sebenarnya terakhir itu yang Koko tahu kondisi keadaan Olga itu sebenarnya tuh seperti apa sih kok? Sempat sembuh, benar sempat sembuh membaik gitu. Keadaannya lebih membaik. Wah, sebelum terakhir kemarin tuh alhamdulillah lebih membaik, stabil membaik, alhamdulillah. Terus pas lagi agak drop itu nggak terlalu drop banget selama sebulan, cuman seminggu terakhir itu keadaannya dari drop dan drop, akhirnya ya puncaknya di tanggal 27 Maret. Karena yang kita dengarkan beritanya bahwa oh iya sempat sehat, simpang siur ya, sempat membaik, sempat bisa menunjukkan satu respon yang baik. Itu benar. Ya, sering kasih respon. Lebih ke sini keadaannya sering banyak respon yang dikasih. Respon seperti apa kok yang biasanya diberikan sama Mimi? Dia udah nangis ya waktu itu. Dia sempat nangis juga gitu. Dan dia pun katanya masih bisa mendengar ya apa yang orang bilang gitu. Jadi dia bisa merasakan. Iya, jadi kalau setiap kita datang, kita kan selalu ngobrol gitu. Kita ngobrol. Itu dia nangis, dia juga ya banyak sih respon-respon yang udah kita pikir itu udah lebih membaik dan membaik. Kita mendoakan lebih baik. Oke, kita bisa lihat juga foto di belakang. Ini adalah saat pemakaman ya, di mana di situ hadir juga Jupe ya, yang begitu sangat terpukul. Dan tapi Jupe nggak sempat datang ke rumah ya, nggak sempat datang ke rumah duka, langsung ke pemakaman. Sempat datang juga. Oke. Ada Luna Maya. Ini kita jadi sebelum ini mereka semuanya datang ke rumah duka dulu ya. Sholat yang terakhir ya untuk ini. Tapi yang luar biasa yang saya lihat adalah sepanjang dari rumah Olga yang di Durian Sawit sampai ke makamnya itu nggak pernah putus yang namanya orang berdiri di pinggir jalan. Dan mereka itu semua kasih support. Ada juga yang saya jadi terharu banget adalah ibu-ibu nih, dia kayak bikin di kardus gitu, ditulisin selamat jalan Olga Syahputra. Itu ada sekitar 3 ibu-ibu yang megang kardus gitu pinggir jalan. Ya Allah, pas saya ngeliat ternyata banyak banget ya orang-orang yang sayang sama Olga. Hampir kalau saya bilang malah kemarin pas lagi pengantaran jenazah itu seperti kayak nganterin presiden yang meninggal gitu. Luar biasa banget. Lautan manusia ya, begitu banyak sekali ya, itu memang. Maksudnya karena mungkin seperti dibilang kalau orang baik itu selalu jasanya akan selalu terkenang gitu.
Dia juga orang yang dia bukan hanya sama teman. Dia pernah bikin satu program yang isinya hanya membantu orang, dan dia turun tangan sendiri dengan itu. Gak pernah kepikiran itu sebenarnya dia yang bikin sendiri program itu gitu. Jadi betapa dia tuh memang benar-benar dia tahu bagaimana dulu dia susah. Dia tuh pengen semua orang yang ini kalau bisa dibantu biar gak susah, selalu seperti itu gitu. Iya, itu ditunjukkan dengan begitu banyak antusias masyarakatnya begitu luar biasa. Dan memang Olga ini adalah orang yang takut sekali ke dokter, betul ya? Tidak percaya dengan dokter atau bagaimana sih, Chan? Takut disuntik juga katanya ya. Karena kan gitu. Jadi mungkin karena dia lebih takut ketahuan penyakit apa. Cuman ya kita di sini kan bukan takut ketahuan penyakit apa. Olga itu adalah orang yang memang pada dasarnya itu mungkin dulu dia pernah ada trauma sama dokter. Jadi dia itu dia takut jarum suntik, itu seperti itu, dia sebenarnya takut. Makanya sebenarnya kita selalu bilang sama Olga, ini ke dokter aja, udah nggak usah takut, nggak usah ini, karena dokternya juga kan teman gitu. Dia selalu cari dokter yang akhirnya bisa berteman dulu sama dia, baru dia bisa jadi lebih bisa percaya gitu. Karena memang dia mungkin trauma akan dokter, mungkin pernah dulu ada apa, kita kan nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi bukannya masalah dia pengen karena ketakutan penyakit bagaimana, enggak, tapi dia memang begitu, dan dia memang percaya bahwa obat-obatan alternatif itu juga bisa membantu gitu. Itu yang kepercayaan dia seperti wajar itu. Wajar sih kalau punya trauma tersendiri ya. Iya. Tapi katanya sekarang Ebi lagi mau membawakan sesuatu kesukaan almarhum. Ebi? Apa ya? Ebi bawa apa? Oh iya. Ebi bawa ini. Ebi bawa kerupuk. Ebi punya cerita apa tentang kerupuk ini? Jadi Ebi pernah dengar katanya almarhum nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Emang benar Om Chan? Itu benar banget. Jadi nggak hanya di Indonesia ya, kemarin dia liburan ke Singapura, ke Amerika, kemana itu selalu dibawa, masuk ke dalam koper. Segini-gininya harus. Dia bawa, dia nggak bisa nggak makan pakai kerupuk gitu. Makanya dulu kita sempat bilang, Mi lagi sakit, jangan makan sembarangan, kerupuk atau apa yang jangan sembarangan. Ya. Tapi nggak bisa, memang dia udah terlalu favoritnya dia ini udah ya. Nggak bisa, iya dia makanan pun kita bilang makan yang sehat, makan sayur-sayuran apa-apa, dia nggak bisa. Dia memang ya udah gitu, dia bisa masuknya makan makanan yang kayak gini. Ya, jadi kedorongnya sebenarnya makanan itu dari kerupuk itu. Kayak telur dadar, kerupuk ya, makan kayak gitu aja tuh dia udah jadi. Pernah waktu itu dalam suatu acara ya, acara lumayan gede lah. Tuh kayak makanan-makanan western, makanan Eropa, pokoknya mewah deh. Akhirnya di ujung-ujungnya di sini maaf, dapurnya sebelah mana? Ada pembantunya nggak? Ada. Yaudah panggil sini deh. Dia panggil, cuma bilang gini, bikinin dong telur dadar, kan, sama goreng tempe satu, udah, sama nasi, udah dia makan cuma gitu doang sama kerupuk. Begitu pun di luar negeri juga waktu itu kita makan di Chinese food bareng-bareng semuanya tuh makan. Kok pesenin kok? Coba tanya sama dia, ada telur dadar nggak? Cuma begitu doang. Dan yang dia makan cuma ini, nggak mau yang macam-macam, nggak mau ini. Pokoknya minta telur dadar, ayam goreng, dah telur dadar. Jadi memang orangnya sangat sederhana sih sebenarnya. Dia nggak pernah mau macam-macam yang bagaimana gitu. Low profile sekali ya. Dan kalau misalnya kita flashback lagi bahwa karir almarhum itu dimulai dari Lenong Bocah. Dan kita akan hadirkan teman istimewanya dari Lenong Bocah. Ini dia Lia Waode. Jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku lagi. Ini dia Lia Waode, silahkan. Lia, apa kabar? Baik. Bukannya selama ini ada di Bali ya? Iya, pas kemarin dengar. Begitu Anda mau nakanya juga Om Irfan dikatain Ebi. Om Irfan dikatain sama Om Koko. Om Irfan dikatain
nggak apa-apa om, ngatain aja. Ebi juga suka kesel. Oke. Tapi kalau ngeliat ini dulu, Ebi suka ketawa kalau misalnya Kak Olga nyanyi sambil joget salto-salto, koplo-koplo. Nah, coba Koko bisa nggak sih ngikutin Koko jago, Koko jago. Bisa kan ya? Koko jago banget. Karena kan kalau nyanyi biasanya sambil koplo, sambil tawa. Mungkin kita ingin mengenang kesaltoannya ya kan? Coba dong Kok. Dia bisa nyanyi sambil salto ke belakang loh. Coba deh Kok. Ayo Koko. Itu kan tadinya ini jogetnya dangdut ya? Pokoknya joget. Bukannya senam aerobik kan tadi? Kenapa lompat-lompat salto-salto? Tapi kan salto-salto. Itu nggak apa-apa. Ini Om Koko lu lebih jago tahu. Iya. Om Koko bisa salto ke belakang nggak sambil nyanyi. Mau lihat dong Tuh balik itu cum. Ini mau lihat dong. Keren Om Koko mah keren. Om Koko ini mau lihat dong. Om Koko lihat ke belakang. Keren loh. Harus ada musik dangdutnya kan ya. Terima kasih Koci. Bisa kali ya. Ya Om. Pegangin Om. Baru mau nyanyi Pak. Gue nyanyi lo jogetan. Keluar. Berarti itu tenaganya Mimi luar biasa ya. Itu. Dia aku nggak pernah kenal capek. Kelakuan. Kesalahan lu orang ini masih kecil. Ya kalau kita lihat di panggung kan nggak pernah ada capeknya ya kan. Kalau misalnya acara 2 jam nonstop dia 2 jam. Kopro lagi dong. Disuruh kopro lagi ya. Apa Om? Kok ada contekan? Om. Mana sih? Oh, nanti dia ada ngambek. contek. Oh, nanti dia ngambek. Oh, nanti dia nangis tuh kan. Sampai buku. Om Indri. Koko marah. Kalau dia marah, kalau kamu marah gimana kalau kamu marah? Aku marah lu kagak tuh. Tuh, jatuh. Ya maaf Tante Indri kalau Om Koko nih. Dimarahin sama Om itu. Oh, dimarahin Nggak loh. boleh. Cium tangan dulu. Sini, harus kasih contoh. Pak, saya mau nanya. Ya Om Chan. Ini kan cewek bapak lagi nonton lagi sakit. Kalau bapaknya begini juga, cewek bapak nambah sakit. Om Chan. Iya. Itu pacarnya Om Gilang. Om Gilang 3. Ini Ebi nggak punya pacar. Ebi nggak punya pacar. Gak boleh nakal, gak boleh nakal. Dulu, zaman dulu kan gini kan Olga suka nyubit-nyubit. Coba acting. Ini jadi Olga, ini jadi Adul ceritanya jadi anaknya biasanya. Coba dulu kali digituin ya dulu. Iya, suka digitu-gituin coba ceritanya. Ini dia kita panggil. Kalau Mimi biasanya bohongan deh. Oke, kalau gitu sekarang Ebi mau ngapain? Ebi mau bacain fakta atau nyata? Silahkan Ebi. Ebi berdiri, kameranya berdiri. Ebi duduk, kamera duduk. Kan ngikutin Ebi karena kan Ebi yang ke di kanan, kamera ngikut. Ebi. Omnya bagus. Ebi udah minum obat belum?
Ebi kan masih kecil. Oh, masih kecil. Mana aja. Ebi masih kecil. Masih kecil. Kok lebih gede daripada kameramennya? Ebi juga nggak tahu. Ebi itu kecil, cuma yang gede betisnya ya Ebi ya. Hormonnya banyak ya. Iya. Ebi bacain fakta atau nyata? Oke. Om Koko bersama Kak Olga dan Cut Meme membuka usaha restoran yang cukup terkenal. Dan sebelumnya Om Billy juga pernah menjadi waitress di restoran tersebut. Fakta atau nyata? Benar nggak? Ini kelihatan ngos-ngosan ya Pak ya? Minum dulu. Minum dulu kali kok. Sebelum jawab. Sebelum jawab boleh Minum dulu Pak. Koko udah tua udah. Masa ngos? Apa? Om Koko masih muda. Oke. Enggak, bukannya dulu Billy di situ sebagai apa ya? Jadi bukannya waitress, jadi Billy itu yang ngurusin semuanya gitu. Bukannya Billy, itu ya. Adiknya Billy gitu. Kakaknya Billy. Kakaknya Billy. Untuk itu kakaknya Billy. Jadi yang jadi manajernya itu, ya manajernya itu adalah kakaknya Billy. Oh, gitu. dan sampai sekarang masih berjalan kok? Masih berjalan, masih ada di situ. Jadi emang kita bikin satu nama Mavera juga, satu restoran Jepang di daerah Kemang. Oke. Berarti Ebi boleh gratis dong. Enggak lah. Ebi nggak punya uang sama Ebi nggak punya uang. Tante Indri Ebi mau nyekut. Tante Indri kasih nanti ya uangnya. Kenapa? Ih, Om Koko. Lagi? Iya. Sebelum bertemu dengan Olga dan masuk dunia entertainment, Om Chan adalah seorang buruh pabrik. Fakta atau nyata? Emang dulu kan kayak saya kan lulusan teknik industri. Saya sempat kerja di pabrik juga, cuman bertahan selama 3 bulan doang. Tapi nggak sebagai buruh, cuman di bidang purchase order PO gitu. Oh, berarti Om Chan dulu pasti yang paling ganteng. Sales. Teknik industri. Jadi dia bukannya jadi kuli, dia tuh sales. Oh, maksud lo yang keliling-keliling komplek bawa koper gitu? Door to door. Oh iya. Oh, Ebi nggak ngerti. Ya. Iyalah. Kan masih kecil. Kecil. Belum ngerti. Om Koko mau istirahat dulu atau kita lanjutin bisa? Lanjutin aja nggak apa-apa. Om Koko, Ebi mau sama Om Koko aja dulu setiap hari di sini lumayan. Ebi mau nanya boleh nggak? Apa? Dulu pas Ebi nyidam mamanya, pasti mamanya nyidam karpet Dia ya? nggak tahu mamanya. Nggak tahu. Koko sakit, Om Koko kemana? Ya, Tante Indri. Ebi nggak kuat. Ebi kuat. Ebi nggak kuat. Om Koko mana Ebi? Sini ditiup dulu sama Tante Indri. Ini Tante. Ebi kan giginya masih gigi susu, semuanya belum sembuh. Nanti copot. Ebi masih ada yang mau dibacain lagi? Ada dong. Oke. masih ada. Nih. Om Koko jangan nonton Om Koko. Aturan Ebi apalin dong, jangan Iya dong, contekan. jangan baca dong. Masa ada contekan? Ebi kan masih kecil. Pelajaran di sekolah baru baca dong, belum hafalan. Bisa nggak tahu. Makanya ikut briefing. Nggak ditulis begitu. Lihat dari berita Mak Vera sendiri yang ngomong itu, dan saya baru percaya. Dan Dini juga bales WhatsApp saya waktu itu, dia bilang iya benar, Olga memang udah nggak ada gitu. Jadi memang banyak banget kenangan yang saya jalanin sama dia. Awal lagu saya booming itu karena dia, Gracia. Kalau bukan karena dia mungkin saya nggak bakal kayak sekarang gitu. Sampai saya nonton acara itu di TV di rumah, saya inget banget pagi-pagi. Saya bilang, Bu, Olga nyanyiin lagu Teteh di TV gitu. Terus kata ibu, nanti juga kamu dipanggil ke situ. Oh nggak mungkin, ini kan Teteh kan penyanyi dangdut gitu. Biasanya jarang kalau penyanyi dangdut terkenal kan paling cuma lagunya aja, penyanyinya enggak. Tapi ternyata beberapa hari kemudian Olga tuh nyuruh tim sendiri program itu gitu untuk panggil dong Ayu Ting Ting yang nyanyi lagu ini tuh Ayu Ting Ting gitu, karena adanya Olga tuh suka banget nyanyi lagu Alamat Palsu ya, Ocha. Itu jadi
Dari situ yang kenal sama Olga, diajarin dia nge-host sampai udah yuk lu di sini aja setiap hari nge-host sama gue gitu. Diajarin caranya bercanda. Sampai semuanya diajarin macam-macam gitu. Sampai dia ngajak syuting program-programnya dia pun gitu. Dan dia tuh orangnya nggak pelit yang namanya bagi ilmu ya Chan ya. Dia selalu ngasih pelajaran-pelajaran sama kita, selalu ngingetin kita gitu bahwa jadi orang tuh jangan sombong gitu. Kita nih belum jadi apa-apa gitu. Dan jangan pernah ngerendahin orang ya, karena kita nggak tahu yang namanya nasib seseorang tuh kan bisa dirubah gitu. Itu yang selalu saya ingat gitu, pesan-pesan dia. Begitu banyak jasanya Olga ke teman-teman seperjuangannya ya. Banget. Intinya kalau misalnya membagi ilmu adalah hal yang paling berat. Karena tadi Chan bilang itu pasti dianggapnya saingan. Betul. Ngapain gue bikin orang pintar, ngapain gue bikin orang terkenal, itu nggak ada mungkin orang kayak terjadi. gitu, ya. Ternyata Olga melakukan hal itu untuk teman-teman di sekelilingnya. Berarti begitu banyak ilmu yang diberikan Olga untuk kalian semua. Dan banyak, mungkin kalau misalnya kita flashback lagi, Olga mungkin juga merasakan hal pada saat itu begitu susahnya, sempat masuk menjadi asisten artis dulu. Ya, mungkin dia merasakan seperti itu, jadi pernah merasakan nggak pengen teman-teman susahnya. sekelilingnya seperti itu. Betul. Tapi pengen perjuangannya teman-teman berhasil juga, betul sekali. Begitu banyak sekali jasa-jasanya. Oke, dan yang pastinya nih terakhir pada saat di rumah setelah Chan mengetahui kondisi Olga ternyata sudah pergi meninggalkan semua, sempat melihat jasadnya tidak? Kalau saya dari mulai jenazahnya datang ya kita datang tuh rusuh banget ya, banyak sekali yang mau lihat. Mungkin di situ saya sedikit kemarin agak emosi juga karena mungkin ya nggak bisa disalahkan karena mungkin orang antusias banget untuk melihat Olga. Jadi saya ngebuka jalan itu segala macam, dan alhamdulillah saya sempat juga mandiin. Saya sempat mandiin, saya sempat nyolatin juga, dan alhamdulillah saya juga sempat mengantarkan ke porsi istirahatnya yang terakhir juga. Berarti itu adalah momen yang tidak mungkin dilupakan ya, memandikan Olga untuk terakhir kalinya ya. Oke, melihat antusiasnya kan memang begitu luar biasa sekali pemirsa, begitu banyak. Wah, rumah itu benar-benar udah nggak kelihatan sama sekali saking banyaknya pecinta Olga ya kan. Yang pastinya boleh tahu nggak Chan, gimana sih kondisinya pada saat terakhir itu? Terakhir kali saya ngelihat itu dimandiin, mukanya tuh bersih banget. Bersih banget. Bersih, putih, badannya juga gemuk, sehat. Itu kayak nggak meninggal loh, kayak Olga lagi tidur. Iya. Tidur, jadi nggak kelihatan kayak sakit sebenarnya ya. Bener-bener tidur, pules gitu kayaknya. Bener nggak kalau rambutnya gondrong? Rambutnya gondrong. Mungkin selama kemarin sakit di rumah sakit kan nggak mungkin dipotong kan, jadi ya dibiarin gondrong. Kita itu yang selama ini kita pertanyakan gimana kondisinya sekarang kan, sampai penasaran ya, setiap hari selalu bertanya-tanya terus gitu. Mungkin beritanya jadi simpang siur karena kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi kami yakin bahwa pihak keluarga dan manajemen punya alasan tersendiri kenapa sampai menutup berita ini, karena mungkin yang kita tahu bahwa pada saat berada di rumah sakit Jakarta, Olga pun nggak bisa istirahat karena saking banyaknya orang keluar masuk untuk nengok, ya kan. Tapi nanti kita akan lanjutkan pembicaraannya, jangan kemana-mana, tetap di ada aja In Memoriam Olga Syaputra. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di ada aja In Memoriam Olga Syaputra. Begitu banyak sahabat, begitu banyak keluarga yang sangat menyayangi beliau, dan memang umur nggak ada yang tahu. Yang kadang yang sehat-sehat aja bisa tiba-tiba Tuhan panggil. Yang sudah sakit, yang sudah berjuang sedemikian rupa, segitu hebatnya Tuhan panggil, berarti itu adalah jalan yang terbaik pastinya. Ya, dan kita berharap semoga teman-teman di luar sana juga terus mendoakan Olga Syaputra. Kemarin sempat tahlilan 3 harian ya? Ya, saya setiap malam datang terus dan ntar malam. Jadi mungkin setiap hari tiap hari kan dihitungnya dari yang dimakamin apa dari meninggal kan? Dari meninggal. Dari meninggal ya. Berarti malam dia meninggal. Semalam. Jadi selalu diadakan, dari itu adanya di Duren Sawit ya kegiatan. Dan selalu ramai alhamdulillah, anak-anak yatim piatu, terus warga-warga sekeliling, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang datang pada banyak yang doain lah ya pastinya ya. Kalau orang baik kan gitu pasti. Iya. Pasti, dan yang pastinya kita akan mendatangkan sahabat istimewa lagi dari seorang Olga Syaputra, yang dia Edric Chandra. Jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku lagi. Edric, apa kabar? Baik. Sedihnya masih sampai sekarang ya? Enggak, tadi pas lagi di belakang lagi ngomongin tentang Mimi, masih ke bawah sih gitu, masih maksudnya biasa kayak masih ada ya. Iya, dia tuh kayak selalu
Iya selalu ini aja gitu. Ya kayak kita lagi ngomong begini, dia tuh kayak ada Selalu mengisi lah di kehidupan kalian Iya, ya. iya. Kalau Koko sendiri terakhir ketemu Mama Mimi kapan sih kok? Sama waktu pas Februari. Mimi itu ulang tahun, kita datang rame-rame. Kita Chan udah datang duluan, terus aku datangnya belakangan waktu itu. Ya aku itu yang terakhir sih. Pada saat ketemu sama Mimi terakhir kali itu ada yang Koko ucapin nggak sih atau yang disampaikan ke Mimi? Iya, yang pasti waktu itu sih kita ngucapin ya seperti biasalah, selamat ulang tahun, cepat sembuh, diangkat semua penyakit-penyakitnya gitu. Kalau sosok Mimi sendiri di mata Koko kayak gimana? Jadi Olga itu dulu pernah, saya masuk manajemen itu sekitar 3 tahun. Selama 3 tahun itu ya pertama-tamanya nggak terlalu dekat sama Mimi. Tahun-tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu dekat banget. Sampai dia pas lagi dekat-dekatnya itu kita ke luar negeri kan, sekalian bikin film bareng. Itu kemana-mana pengen ditemenin terus gitu. Mimi bilang sampai refleksi aja tuh ditemenin, kok temenin Mimi kok. Mimi takut nggak bisa bahasa Inggris, dibilang. Dia pernah ngomong, dia bilang gini, dulu Mimi tuh sebel sama Koko, dia bilang. Soalnya Koko tuh kayaknya orangnya sombong. Terus habis gitu kesini-sini Mimi bilang, taunya Koko orangnya baik banget ya gitu. Jadi sekarang pokoknya Koko udah jadi sahabat Mimi. Mimi kemana-mana Koko harus selalu ikut ya. Dari situ aku selalu ngerasain bahwa dia tuh selalu apa ya, dia sahabat yang luar biasa sih gitu. Bukan cuma sahabat, tapi dia tuh selalu kasih tahu gitu apa yang dia selalu nonton, apa yang tayangannya nggak ada dia pun dia selalu nonton. Dia nonton, memantau gitu ya kok ya. Dia bilang gini, kok harus lebih ini, kok harus lebih ini. Aku sampai bingung gitu. Dia kan sibuk ya, dia banyak program, dia banyak acara, tapi dia masih tetap perhatiin semua teman-temannya. Semuanya dia perhatiin. Yang ada Chan, yang ada Tara, walaupun nggak ada dianya gitu, dia selalu perhatiin. Kasih masukan, kasih ini selalu kasih input. Tapi pernah dulu saya lagi ada acara live ya, saya lagi ngomongin nggak enak menurut dia. Detik itu juga dia nelpon. Nah saya lagi ngomong di depan kamera gitu, handphone saya geter-geter. Kenapa ini gitu. Cuman itu yang nelpon Mimi karena mungkin dia ingetin kita. Dia selalu begitu gitu. Dia selalu bilang jangan, pokoknya dia tuh pengen semuanya sukses. Teman-teman di samping-sampingnya semuanya dia pengen sukses. Jadi kalau dia ngelihat ada sedikit masalah, dia langsung ngomong, kok jangan ini, jangan ini. Itu yang bikin aku tuh jadi. Kebetulan kemarin dengar beritanya hari Jumat masih ada kerjaan, jadi baru bisa datang hari Sabtu. Jadi langsung datang untuk ketemu. Sempat? Nggak sempat. Nggak sempat sama sekali. Tapi ketemu keluarga ya. Pertama kali mendengar itu kan Lia dalam kondisi yang jauh juga, nggak ada di Jakarta, gimana? Langsung percaya nggak kalau misalnya itu? Karena yang pertama kali telepon itu salah satu sahabatnya Olga juga, Farisa. Dia bilang, Ayang lihat deh di TV, mereka lagi ngasih berita itu. Saya nggak sempat lihat akhirnya karena udah keburu habis. Masih belum percaya. Akhirnya aku telepon Mama juga bilang iya aku dengarnya juga gitu, tapi akhirnya mau ngecek lagi ke orang manajemen, fix ya. Dari situ udah yang kayak oke, besok berarti harus berangkat. Dan pikiran pertama pikiran itu langsung oke, besok berangkat. Nah, dulu kalau Lia ini kan adalah sahabat Olga dari pertama dulu meniti karir di Lenong Bocah. Dari awal banget. Dulu tuh orangnya seperti apa sih Olga itu? Olga itu orangnya yang dia tuh apa adanya banget, ceplos. Jadi kalau lo nggak kenal sama dia, lo nggak tahu dia itu seperti apa, lo pasti akan sakit hati. Dipikirnya dia tuh orang paling, pokoknya kalau misalnya lo nggak kenal dia,
lo akan nganggap dia itu orang paling belagu yang ada di dunia ini aja, udah gitu. Tapi kalau lo tahu, ya udah, lo nggak akan sakit hati, lo nggak akan masukin ke dalam hati lo, ya biasa aja. Karena udah tahu sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Iya, dan apa yang dia ngomongin tuh semuanya kan emang dia jujur, ceplos-ceplos gitu. Kalau emang dia nggak bagus ya dia nggak bagus gitu. Dia nggak suka diomongin di depan atau di belakang gitu. Dia nggak pernah ngomongin dia. Itu satu ya yang saya belajar dari seorang Olga Saputra. Dia tidak pernah ngomongin siapapun, dia tidak pernah ngomongin misalnya musuhnya atau misalnya dia tidak pernah ngomongin teman-temannya, dia nggak pernah ngegosip. Itu Olga Saputra. Jadi yang nggak suka langsung aja disampaikan, bukan dibicarakan di belakang orangnya. Itu. Bukan orangnya langsung. Itu di depan orang langsung. Kalau dulu waktu di Lenong Bocah, ada perubahan nggak sih dari yang dulu sampai kemarin ini begitu luar biasa, famousnya, terkenalnya? Gitu. Ada perubahan yang cukup drastis nggak? Perubahan sih kayaknya nggak ada ya, cuman karena kebetulan aku yang menjauh kan, aku yang pergi dari luar dari Jakarta gitu. Jadi kedekatan aku sama dia udah nggak kayak dulu lagi gitu. Wajar sih ya menurut aku gitu, karena frekuensi ketemunya juga udah jarang sekali gitu kan. Jadi dengan Koko, Chan, anak-anak manajemen yang lain, dia jadi lebih dekat gitu ketimbang aku. Lebih dekat sama Cika ya? Iya, lebih dekatnya sama Cika gitu, karena satu manajemen juga gitu kan. Jadi apa namanya, perubahan yang drastis nggak ada sama sekali, karena dia masih tetap apa adanya gitu. Cuman kalau saya ketemu sama dia, mungkin karena dia juga capek ya gitu, udah kerja di sini sana sini gitu, giliran ketemu, karena dulu saya ketemu sama dia cuma bisa di restorannya dia. Kapan terakhir Lia ketemu sama Olga? I think it was 2 tahun yang lalu lah, kisaran 2 tahun yang lalu. Jadi makanya tadi sempat ditanyain, merasa kehilangan banget ya sih? Ya kehilangan, pasti merasa kehilangan gitu, karena dia sahabat saya dari kecil. Tapi untuk yang kayak, aduh gue nggak bisa ketemu lagi sama dia sampai kayak gitu, gue nggak ngerasain itu gitu, karena emang 2 tahun belakangan ini pun jarang ketemu sama dia gitu. Tapi dulu pas di Lenong Bocah, Olga juga udah itu belum heboh kayak gitu, udah kelihatan bakal jadi kayak sekarang gitu nggak tante? Dia ya seperti dia yang famous sekarang ini gitu. Saya masih ingat ya, dulu tuh pernah, jadi kita bikin dari sanggar itu, kita buat kayak pagelaran, terus di akhir acara Mas Adit kasih 1 piala untuk dia. Jadi dia buat kita punya 1 piala untuk seseorang yang berlatih cukup baik untuk acting, karena dulu kita belajar acting, nyanyi dan segala macam gitu, dan dia dikasih piala itu karena dia jadi favorit dari semua anak sanggar di Sanggar Ananda. Dan itu dia naik sendiri di atas panggung. Dia juga yang cuman yang kayak aduh aku harus ngomong apa, kayak gitu-gitu, karena kayak benar-benar dapat penghargaan. Iya, kayak benar-benar gitu ya? Kayak dia dapat awards gitu. Karena dulu kita suka bercanda-bercanda yang kayak ya kau juga masih ingat ya, masih disegel untuk juara favorit apa yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi di saat dia yang mendapatkan itu, dia yang kayak aduh gue harus ngomong apa ya, tapi itu yang benar-benar sekarang jadi kenyataan ya. Iya, dan itu yang benar-benar pure-nya dia yang gimana sih, mukanya juga nggak dibuat-buat gitu, apa adanya banget, seneng gitu ya. Dia selalu begitu loh, maksudnya sosok seorang Olga Saputra itu walaupun dia lagi sedih, dia lagi sakit, itu kalau di belakang panggung pun dia berusaha untuk kita tetap ketawa loh, maksudnya kita tetap dibuat ketawa sama dia gitu, walaupun dia lagi sakit gitu ya, tiba-tiba dia bisa ngomong, kok mata lu sipit dari kecil kok. Udah dari dulu begitu kok. Padahal itu lagi sakit. Dia lagi sakit, dia lagi dengan duduknya begitu ya. Iya, terus dia misalnya lagi sedih atau apa gitu, tiba-tiba gini, tiba-tiba
manggil asistennya gitu. Asistennya dipanggilnya namanya Beyonce. Oke. Beyonce sini loh. Lo masih mau kerja nggak? Kalau masih mau kerja, lo kerja yang bener. Terus dia tuh bisa tiba-tiba ntar drama gitu. Kok coba drama kok. Kita disuruh drama gitu di depan dia gitu. Dan dia memang itulah dia gitu. Jadi di atas panggung, di bawah panggung, dia tuh orang yang sama gitu. Dia orang yang selalu menutupi kesedihan dia untuk kesenangan orang lain gitu. Ya, tapi berarti semasa hidupnya pun tidak pernah berbagi kesedihan dengan orang ya. Selama ini selalu dipendam sendiri apapun masalahnya, apapun kesedihannya gitu kok. Suka cerita-cerita nggak curhat gitu dulu? Kalau cerita, ya dia pasti cerita, dia cerita. Tapi dia pasti banyak cerita sama Mak Vera, karena dia sangat dekat sama Mak Vera. Gitu. Tapi dia cuma cerita ke orang yang benar-benar dia percaya sekali. Tapi bukan berarti dia nggak percaya sama Koko, dia nggak percaya sama Chan gitu. Bukan berarti itu, tapi dia akan percaya benar-benar ke orang yang bisa nutupin semua itu. Nggak, memang dia tuh orangnya memang gini loh. Tipikalnya sama ya, maksudnya dia orang yang nggak bisa cerita sana sini. Akhirnya ntar jadi malahan dia bingung. Mendingan dia cerita sama satu orang yang dia tahu orang itu pasti akan tahu kasih solusi yang baik buat dia. Gitu aja gitu. Jadi dia itu kebanyakan Mak Vera ya, kebanyakan. Mak Vera, Endi gitu kan, gitu sahabatnya dia gitu. Iya, kalau dia cerita sama aku juga dia cerita gitu, apapun dia cerita. Tapi maksudnya yang pasti dia tahu, orang ini pasti akan kasih tahu solusinya, makanya dia akan cerita gitu. Oke. Dan kita masih akan terus bincang-bincang dengan bintang tamu kita In Memoriam Olga Syaputra. Jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Walaupun kita sudah kehilangan sosok komedian yang begitu luar biasa itu Olga Syaputra, bukan berarti kita harus larut dalam kesedihannya. Gimana kalau kita mengenang kelucuan-kelucuannya? Nah, kalau misalnya lagi di panggung, itu kan Olga pasti punya ciri khas tersendiri dari gaya berdirinya. Ebi kalau lihat ini waktu nggak cocok jadi anak Ebi namanya Ebi. Ebi ya cocok lah. Iya, Ebi masih kecil. Ebi kalau pakai baju putih mana berarti kelas berapa? Ebi kelas 1 SMP. Tuh, hebat. Ya. Iya. Siapa sih? Ini ponakannya Om Irfan. Om Irfan lahirkan sendiri. Pantesan Om Irfannya aja